This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Puji Tuhan, semua dalam kondisi sehat. Nah, kakak Dian juga berdoa untuk mama papa yang ada di rumah, yang sedang menemani adik-adiknya ibadah online. Berdoa agar selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tak terasa sekarang sudah hari Minggu lagi nih. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Dian dan kakak Leni nanti. Tapi sebelum kita mau mendengarkan firman, kakak Dian mau ajak adik-adik dulu untuk mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Yuk sama-sama kita menyanyi ya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa bernyanyi bersama, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu agar bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Dan berkati kakak guru kami yang membawakan firman-Mu ini Tuhan. Dan berkati juga kami agar bisa mendengarkan ini dengan baik dan juga bisa dilakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik pastinya sudah pernah dong melihat hujan? Nah, tahu nggak kalau setelah hujan tuh ada yang muncul warna-warni. Apa ya namanya ya? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Pelangi. Hayo, sekarang kakak Dian mau tanya di sini siapa yang pernah melihat pelangi? Ayo tunjuk tangan. Aku Kak, aku pernah lihat pelangi Kak. Nah, bagus, semuanya sudah pada pernah melihat pelangi. Nah, sekarang kakak Dian mau tanya pada adik Datia. Nah, Datia, kira-kira warna pelangi itu apa saja ya? Warna pelangi merah, kuning, hijau Kak Dian. Nah, betul, untuk Datia, warna pelangi itu ada warna merah, kuning, hijau di langit yang biru seperti lagu Pelangi-Pelangi. Sekarang kakak Dian mau tanya lagi, ada yang ingat tidak suatu cerita di mana Tuhan Allah menaruh sebuah tanda yang besar sebagai perjanjian antara Allah dengan semua makhluk yang ada di bumi, sehingga Allah tidak akan lagi memberikan air bah pada bumi. Hayo, ada yang ingat tidak? Kira-kira cerita apa ya? Aku tahu cerita tentang Nuh Kak. Benar Brian, ceritanya tentang Nuh dan bahteranya. Nah adik-adik, biar kita semakin ingat cerita tentang Bapak Nuh, sekarang kakak Dian mau ajak adik-adik untuk menonton video tentang Bapak Nuh dulu ya. Yuk sama-sama kita mau menonton videonya.
Zaman dahulu, banyak manusia membuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi, Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera, sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal, dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat, selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Nah, adik-adik sudah ingat kan cerita tentang Bahtera Nuh? Wah, seru ya tadi ceritanya. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Masih tetap cerita tentang Bapak Nuh, tapi ini ceritanya tentang perjanjian yang dilakukan Tuhan Allah dengan Bapak Nuh setelah air bah surut dari muka bumi. Yuk sama-sama kita mau baca Alkitab kita dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Kejadian 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjian denganmu dan dengan keturunanmu. Kejadian 9 ayat 10. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kejadian 9 ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Kejadian 9 ayat 13. Unsurku kutaruhkan di awan, supaya itu menjadi tanda kejanjian antara aku dan bumi. Kejadian 9 ayat 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan. Kejadian 9 ayat 15. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan,
maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Kejadian 9 ayat 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kemudian Tuhan Allah mengadakan perjanjian adik-adik. Dengan siapa? Dengan Nuh, dengan keluarga Nuh, serta segala hewan yang hidup yang beserta dengan Nuh pada saat di Bahtera dulu. Nah, pada ayat yang ke-11, Tuhan Allah juga berkata, maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Lalu katanya lagi pada ayat 12-13, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Allah berjanji tidak akan menurunkan air bah lagi ke bumi, dan Ia memberikan tanda, yaitu busurnya Allah di langit, yang dimana itu tanda perjanjian antara Tuhan Allah dengan Nuh dan semua makhluk yang hidup saat itu. Ada yang tahu tidak adik-adik, apa ya busur Allah itu? Busur Allah yang kita kenal adalah pelangi adik-adik. Dengan Tuhan menaruh busurnya itu menandakan sebagai tanda perjanjian dengan manusia. Allah berjanji untuk tidak lagi memusnahkan kehidupan manusia dengan air bah, sekalipun manusia itu berbuat dosa. Lalu apalagi ya yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Melalui kisah ini juga kita mau belajar untuk setia dan bertanggung jawab. Artinya apa adik-adik? Ya, artinya kalau Allah berjanji bahwa Dia tidak akan lagi menghukum bumi ini dengan air bah, kita juga harus meresponi janji Allah itu dengan suatu sikap yang bijak, yaitu dengan menjaga dan memelihara bumi ini sebagai mandataris Allah. Adik-adik, Tuhan Allah kan setia dan bertanggung jawab atas janjinya kepada manusia. Terus, sekarang sikap apa ya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya, janji Allah untuk menyelamatkan manusia digenapi dalam diri Yesus Kristus. Nah, sekarang sikap yang harus kita lakukan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus memelihara, menjaga, dan menghormati perjanjian tersebut melalui bertobat, yaitu memperbaiki sifat ataupun sikap jelek kita, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Dengan begitu, kita akan terhindar dari hukuman Allah dan hidup kekal akan menghampiri kita adik-adik. Untuk menjaga, memelihara, dan menghormati perjanjian Tuhan, kita bisa melakukan seperti contoh di video berikut ini. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau lihat videonya ya. Apa sih Ella? Ini kan hari libur, Adi mau
tidur aja di rumah seharian. Ih, Adi, bangun yuk, temenin Eza lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Ah, bener, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Iya, ada 1. Berangkat. Eza, lihat kok dia buang sampah sembarangan sih, Kak? Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah. Lihat, itu ada profesor. Profesor, lagi apa? Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Hah? Banjir? Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya, Profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap, Profesor. Yeay, es krim, es krim, es krim. Eza, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litterbug. Profesor, lihat itu ada litterbug. Aduh, Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau tangannya kotor gimana? Tapi kalau tidak gimana? Itu ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang, aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir ya. benar. Kalian semua Tunggu di video selanjutnya ya. Iya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ikut memelihara lingkungan adik-adik. Dengan cara apa saja? Dengan hal yang paling sederhana dulu yang bisa kita lakukan, seperti tidak membuang sampah sembarangan adik-adik. Dengan begitu kita bisa terhindar dari bahaya yang akan datang, seperti bahaya banjir ke lingkungan rumah kita. Lalu mengurangi pemakaian plastik adik-adik. Nah, saat nanti adik-adik sudah boleh berpergian keluar rumah atau pergi ke sekolah atau ke tempat les, adik-adik bisa tuh membantu pemerintah untuk mengurangi limbah plastik. Dengan cara apa? Dengan cara membawa tempat makan atau minum dari rumahnya sendiri. Oke. Terus kalau misalnya adik-adik ikut mama atau papa ke swalayan, nah kita juga bisa tuh mengurangi plastik dengan cara membawa tas sendiri, tas belanjaan sendiri dari rumah. Jadi kita tidak usah memakai plastik dari swalayan tersebut adik-adik. Terus, nah di sini siapa yang masih punya tanaman di halaman rumah? Nah adik-adik juga boleh tuh membantu mama sama papahnya tuh untuk menyirami tanaman
di rumah. Supaya apa? Supaya tumbuh-tumbuhan itu dapat bertumbuh besar dan menghasilkan udara yang segar setiap harinya adik-adik. Nah, sekarang pun kita juga harus membantu pemerintah untuk mengurangi angka penularan virus corona yang nakal dengan cara rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, serta menggunakan masker saat berpergian keluar. Nah, adik-adik juga bisa mengajak teman-teman, mama, papa, opung, tulang, nantulang, atau siapapun agar kita sama-sama mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Kalau lingkungan kita sehat, bersih, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga pasti akan selalu sehat. Demikianlah firman Tuhan kita minggu ini. Nah, adik-adik, kakak berharap adik-adik tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi adik-adik juga melakukannya setiap hari. Nah, sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik kita sama-sama angkat pujian ini dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik, kita mau akhiri firman ini. Kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, kasih, penyertaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, mengucap syukur juga Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak Tuhan yang setia kepadamu. Biarlah kami juga boleh menjadi anak Tuhan yang taat, yang mau dengar-dengaran akan perintah Engkau. Dan kami juga mau dengar-dengaran akan nasihat orang tua kami. Biarlah Tuhan kami boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati kedua orang tua kami yang dimana mereka telah membesarkan dan merawat kami. Tuhan tolong berkati, jaga dan berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh pulihkan, Engkau boleh sembuhkan dan memberikan kesehatan kepada bangsa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap para dokter, para medis yang sedang bekerja di rumah sakit ataupun dimanapun Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberikan mereka berkat, Engkau boleh jaga mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Tuhan, biarlah juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan lewat penyertaan Engkau mereka boleh semakin pulih dan sembuh serta kembali ke keluarga masing-masing Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan semua kondisi saat ini Tuhan boleh Engkau pulihkan Tuhan sehingga kami boleh beraktivitas kembali Tuhan, keluar bertemu dengan sanak saudara kami, teman yang kami kasihi dan kami cintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang adalah waktunya untuk aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas untuk minggu ini adalah membuat kreativitas apapun dengan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi yang ada di rumah adik-adik. Nah, kakak kasih contoh ya. Contohnya nih, satu misalkan membuat celengan dari botol yang sudah tidak terpakai lagi. Terus yang kedua, membuat tempat pensil. Dan misalnya lagi yang ketiga nih, masker kain ataupun
apapun saja kreativitas yang adik-adik bisa buat. Nah, adik-adik nanti jangan lupa ya, minta tolong mama atau papanya untuk foto hasil kreativitasnya bersama dengan adik-adik. Nanti jangan lupa hasilnya dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Untuk anak-anak kelas Daniel dikirimkan ke grup kelas Daniel. Untuk anak-anak kelas Elia dikirimkan ke grup kelas Elia. Dan bagi setiap adik-adik yang mengirimkan hasil kreativitasnya nanti akan mendapatkan poin sebesar 200 dari Kakak Dian dan Kakak Leni. Ditunggu ya adik-adik hasil karyanya. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.